Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di jalan dari percetakan Al-Quran pulang kembali ke hotel atau Madinah. Jalanan, jadi saya sekarang di samping sopir bersama dengan sopir. Kendalanya ini mas sopir. Orang apa mas? Orang apa? NTB. Oh NTB. Ini Ustaz Sudirman ini satu kampungnya ini Lombok. Lombok Utara. Apa itu kalau Lombok Utara apa itu? Lombok Utara bagian Tanjung sebelah utara dekat Gili Trawangan. Oh Gili ya. Kalau sepupu saya tinggal di Gili. Gili Trawangan. Buka resto di situ. Saya dekat situ. Saya di daerah Pemenang ya. Ada sepupu saya tinggal di situ. Pemenang sama Tanjung. Dan sepupu saya itu dari Bali, ada di Bali restonya ada. Tapi besar saya di Pemenang. Pemenang ya. Lebih besar saya. Ya, ini saya sedang bergabung dengan live kami. Sekarang kita berada di Madinah. Dari tempat percetakan Al-Quran sudah menuju ke hotel. Ini batas haram. Sesuai hadis Nabi, kabar oleh Nabi, dan jadi itu tidak bisa memasuki dua kota suci. Sampainya saja di gunung ini. Tapi batasannya batasan haram. Sampainya di gunung ini. Ya. Coba di sebelah kanan ini, saya tidak bisa lihat coba. Rumah Istana. Ya. Istana di Karena ini sudah termasuk wilayah haram. Jadi selama bisa sampai di sebelah. iya tidak bisa, dia cuma lihat saja. Tidak bisa. Di Dajjal sampai ke situ saja. Tidak bisa ya. Jadi kalau kita beriman sama Nabi, kita konsekuensinya apa? Kita iman terhadap apa yang beliau kabarkan. Salah satunya yang beliau kabarkan ya Dajjal di hari kiamat nanti. Ini kondisi jalanan-jalanan di Madinah sangat luar biasa. Ini ada gunung-gunung. Jadi mushaf ini kecil ya Baji, tidak bisa dibaca. Bisa, pakai kacamata. Ya, bisa dibawa kemana-mana, pengajian majelis taklim. Nah ini. Kita tadi keluar dari Ini namanya mushaf. percetakan Al-Quran sebanyak 140 jamaah dan alhamdulillah setiap jamaah mendapat satu mushaf Al-Quran. Ini Al-Qurannya tidak seperti biasanya kita dikasih Al-Quran yang bisa dibawa-bawa. Dulu kalau kita pergi selalu dikasih yang standar Al-Qurannya yang biasa ditinggal simpan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita ini lain. Kita dikasih yang kecil-kecil yang untuk dibawa-bawa ini. Salah satu contoh saya kasih contoh surah Al-Kahfi yang sering kita baca kalau hari Jumat di halaman 297 ya 297 paling bawah wa kana lahu thamar fa qala musahibi. Jadi ceritakan ini ada dua orang sahabat, mereka pertama masih akur ya, mereka itu masih akur, ditulis itu sahibi. Penulisan sahibi dia tidak menggunakan alif ini tapi dia cuma alif mat. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka berdua itu masih ada ikatan yang kuat, hubungan persahabatan. Tapi ketika ayat di selanjutnya, ayat ke-37 ya, sama-sama sahibi tapi penulisannya beda. Penulisannya sudah mulai pakai alif lam. Menunjukkan sudah ada keretakan di sana. Mungkin Coba. 5 menit lah. Jadi penulisannya saja itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Sebentar bos. Saya kasih jalan, enggak? Saya disuruh kasih jalan dulu katanya, nanti menyusul. Coba kalau kita lihat di halaman Ada di sopir. kalau Ya. tidak percaya 297 wa kana lahu thamar. Nanti saya bayar. Jangan. Masa mau dibayar? Sahibinya itu dia Cuma begini mau dibayar? ayat 34. Ya, ini sahibi. Coba shotnya, ya shotnya itu apa? Matnya ditulis sendiri. Salah Pak Jaya, yang di atas kemudian. Nah, coba kita beranjak ke ayat 30. Master saya kan. 30. Mana ini? 37. Qala lahu sahibu. Ada alif dari situ. Nah, coba, apa kira-kira membedakan ini? Kenapa bisa yang satu tidak pakai alif, yang satu pakai alif? Kalau tidak masih sesuai. Karena sesuai cerita tadi awalnya mereka ini dua bersahabat masih saling aktif. Nawar ini. Ketika mereka bilang anak aktsar kamalan wa a'azzu nafar, saya lebih kaya daripada kau. Akhirnya dari situ terjadi pertengkaran. Karena terjadi pertengkaran halal. tertulis apa? Sahibu. Pakai alif menunjukkan bahwa selesailah persahabatan kalian.
contoh dari contoh. Jadi Al-Quran dulu ini tidak ada penulisannya begini, tidak ada titik-titiknya. Jangankan fathah, kasrah, dhamma, tidak ada itu titik-titiknya. Ternyata banyak yang kemana? Ganjil. Sulit kita. Kalau ini yang membedakan karena ini Bismillah ini termasuk Al-Fatihah yang dulu mulai dari ayat 1 ada Ya. dari ayat 1. Sedangkan yang lain memang tidak ada. Kenapa pakai Bismillah? Ya, jadi itu sudah dibahas selesai, finish dari kalangan ulama ya. Ya, kalau Bismillah selain Al-Fatihah itu termasuk dia tidak termasuk ayat. Tetapi ada juga mengatakan ayat. Tapi ini bersambung ini Ya, kalau Al-Fatihah Bismillahnya Baji dia terhitung. Ya, terhitung Bismillahnya. lain. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu 8 ayat. Bang Sakir, selamat bergabung di live ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat lain. Sehingga ada juga mengatakan Al-Fatihah bukan 3 ayat tapi 8 ayat. Ya? Ini masuk. Masuk ayat. Tapi kalau yang Berarti tidak sempurna ini Al-Fatihah kalau tidak pakai Bismillah. iya, Bismillahnya ini intinya. Dari Bismillah intinya itu huruf ba intinya. Dari huruf ba intinya Yang titik lain-lain itu itu intinya. termasuk ayat 1 ini Bismillah. Iya. Sudah yang lain tidak ada. Al-Fatihah. Adil. Silakan dicicipi kurmanya. Kurma ajwa. Kita enak sekarang. Sekarang Al-Quran sudah jelas titik-titiknya. Dulu kita tidak bisa bedakan mana huruf ta, mana huruf sa. Tidak ada titiknya bilang titik 2 ta, titik 3 sa. Tidak ada. Karena ulama-ulama sahabat-sahabat dulu generasi awal mereka paham. Ya. Semakin kesini, takutnya nanti orang tidak bisa baca Quran, sehingga yang cetuskan pertama kasih titik-titik itu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali dari kalangan tabi'in. Abu Aswad Ad-Du'ali dia yang pelebur. Dia bilang bahaya ini kalau tidak ada. Umat Islam tidak bisa karena ini umat Islam wilayah sudah tersebar luas kawasannya, sehingga dia cetuskanlah namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Coba bayangkan kalau tidak ada titik-titik, bagaimana kita bisa baca? Simpan bijinya di kantong. Karena biar bisa Gimana, Pak? bertanya. Saya sedikit Ji. Ada lebih keras. Amin. Karena dia Tapi bang, nasi rada air menunggu satu di sebelah tadi. Kita apa tadi air menunggu satu. Jangan ditaruh di sini. Share. Jangan. Kalau batu hulu batu. thank you Pak. Nah, Thank you. bawa tanam ke Indonesia. Nama aja. Enggak ada situ. Biji. Enggak makan. Nah di situ enggak makan biji di situ enggak betul. Emang bisa hidup? Tidak. Nanti kalau makan biji tumbuh biji. Bisa hidup. Bisa hidup di Indonesia. Ayo. Saya promosi. Sajadah itu disuji orang kalau membaca kalau sudah. Ayo Bapak Ibu semua, teman-teman Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa itu? Yang mau tambah wakaf Al-Qur'annya masih bisa. Bukan cuma sajadah Ya, saja. yang masih Ada di mau atas. Tanda masjid. wakaf Al-Qur'an masih Ada di bisa. terakhirnya. Yang mau pasang Al-Qur'an Ada di- kurma masih misalnya bisa, ada- kurma ajwa. Di terakhirnya. Ya. Nanti yang Ayat saja. isi 1 kilo kita belikan dan itu kualitasnya premium. Ujungnya ikrar juga ayat. Kemudian ibu-ibu, khusus ibu-ibu, agenda kita sebentar malam Apa tanda itu? adalah insya Allah semoga dilancarkan Allah kita bisa masuk Raudah. Ya. Kita sebentar mengaji kesimpulan. Iya itu dibilang. Apa yang kita lakukan di dalam Raudah bisa dengar saja dulu ya. Tapi dengar dulu ya. Ada Pak Ustaz. Apa yang dilakukan di Raudah ibu-ibu, khusus ibu-ibu, bisa fokus ibu-ibu. Dengarkan dulu. Ya, apa yang dilakukan di Raudah? Pertama masuk kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap kita masuk masjid itu adabnya sholat tahiyatul masjid. Kedua, sholat sunnah taubat. Ya, kemudian sholat sunnah hajat.
salat sunnah hajat ini, di sini kita sebelum berniat kita menyampaikan apa hajat tak kepada Allah. Ingin anak tak berhasil, sukses, mau anak tak dapat jodoh, mau anak tak insyaallah sukses di pekerjaannya, mau mendoakan orang tua kesehatannya. Dekat saja sudah di situ di bang. Ya, oke. Jadi itu tadi. Pertama, sholat tahiyatul masjid, sunnah tahiyatul masjid. Kedua, sholat tobat 2 rakaat. Kemudian sholat hajat. Apapun hajat kita, lantunkan, langitkan kepada Allah di dalam paraodah. Ya, apapun yang kita inginkan, yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik saja. Jangan minta yang tidak baik. Karena akan juga berbanding terbalik. Apabila kita meminta yang terbaik, maka akan dikasih insya Allah yang terbaik. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita minta yang tidak baik, maka akan berlipat juga tidak baik, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Jadi sini pastikan kita meminta yang sebelum terbaik. kita lanjut. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu